Kan Bapak nih ngajar di teknik ya Pak? Pastinya banyak tuh denger kata teknik itu red flag. Waduh. Padahal kan kita nih green flag ya Pak? Green flag Pinter-pinter. lah, green flag. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kan padahal tugas juga bisa sambil nongkrong Iya, ya. betul. Ada yang tugas sambil nongkrong, sambil makan bareng. Habis itu selesai tugas, padel ya. Betul. Pak, udah ngebut-ngebut ke kampus, pas sampai kelasnya kosong. Saya pernah tuh sekali nih. Iya, bener banget. Maaf sekali kelas saya yang pernah seperti itu ya. Halo Sobat FTI, kembali lagi di konten FTI Q&A Session. Nah, kali ini seneng banget nih, akhirnya kita bisa bergabung di episode yang seru banget kali ini. Semoga dimanapun teman-teman berada, mungkin ada yang lagi nugas di kosan, ada yang lagi OTW ke kampus, bahkan ada yang lagi nyantai-nyantai nih di kosan. Semoga episode kali ini bisa bikin seru hari-hari teman-teman. Di episode kali ini kita bakal ngobrol panjang banget sama dosen yang cukup wow, keren banget, dan mungkin teman-teman udah nggak asing nih sama dosen yang ada di samping aku kali ini. Jadi kita bakal berbincang-bincang nih Pak tentang FTI Q&A Session. Nah, so buat teman-teman tungguin aja pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian mention di Instagram FTI UII, dan nantinya kita bakal bahas di episode kali ini. Nah, tanpa lama-lama nih Pak, langsung aja, mungkin ada teman-teman dari FTI ini yang belum kenal sama Bapak nih. Boleh dong Pak dikenalin dirinya terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sobat FTI, saya Alif Lukmanul Hakim. Saya dosen di jurusan Teknik Industri dan saya mengampu mata kuliah pengantar ya, seperti pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, Islamul Albab, Islam Rahmatan lil Alamin, dan juga pendidikan agama Islam. Seperti itu. Wow, banyak banget ya Pak, berarti ngajar di FTI ini. Berarti Bapak udah ngajar di FTI atau UI ini udah berapa lama nih Pak? Kalau ngajarnya di FTI, saya sudah sejak 2010 kelas-kelas di Fakultas Teknologi Industri. Kemudian kalau di jurusan Teknik Industri itu saya sudah ngajar sering dari 2016 sampai hari ini. Berarti kalau di UI sendiri sejak 2009 itu sudah Sweet 17. Wow, udah 17 tahun ya Pak. Tahun ini saya Sweet 17. Betul, harusnya kita rayain gak sih Pak? Karena tuh 17 tahun ya. Betul. Nah, pastinya kan udah 17 tahun itu cukup lama ya Pak ngajar di FTI ini. Pastinya Bapak punya pengalaman yang mungkin agak seru, terus juga ada sedihnya. Nah, kira-kira boleh gak sih Pak diceritain itu pengalaman seru sama sedihnya ngajar di FTI itu? Kalau serunya terus terang ya teman-teman semua dan Mbak Aca, mahasiswanya sangat beragam. Bayangkan ada teknik industri, ada teknik mesin, ada informatika. Dulu masih teknik informatika, ada teknik kimia, ada rekayasa tekstil. Sekarang ya itu beragam latar belakang, backgroundnya beda-beda banget ya seperti itu, dan itu membuat saya terus terang makin banyak insight baru juga dari mahasiswa ya, karena perspektif mereka kan beda-beda tentang apa yang saya ajarkan seperti itu. Dan itu menarik banget, sangat menarik banget. Betul, pastinya banyak banget mahasiswa yang mungkin lucu-lucu ya Pak. Lucu-lucu dan ya. Banyak banget tingkahnya kan Pak. Tingkahnya lucu-lucu, pasti ya cerdas-cerdas, ada yang lucu, ada yang ya kadang urakan ya, tapi bukan berarti urakan yang negatif, tapi seringkali membuat rame kelas ya, membuat hidup kelas seperti itu ya. Dan setiap angkatan tentu punya banyak hal yang berbeda-beda yang bisa kita jadikan, oh angkatan ini seperti ini, oh angkatannya ini seperti ini, beda-beda. Betul banget, karena kan masing-masing angkatan ataupun mahasiswa punya ciri yang beda-beda ya Pak. Dan emang mahasiswa FTI ini unik-unik semua kan Pak. Lainnya. Nah, kan Pak Alif ngajar di beberapa mata kuliah ya Pak. Mungkin boleh dong di-spill sedikit gimana cara biar dapat nilai tinggi di matkul-matkul itu. Oke, yang pasti saya sangat senang untuk membuka ruang diskursus ya. Di kelas itu ada dialektika, ada pertemuan gagasan antara teman-teman, tugas kelompok ya, di mana kemudian presentasi. Saya selalu membagi job desk yang jelas. Saya minta ketika presentasi harus sudah diatur di dalam kelompok secara internal siapa yang presentasi, siapa yang menjawab pertanyaan, siapa yang menjadi moderator. Jadi tidak bacain PowerPoint melulu ya, tidak hanya membaca apa yang ada di materi saja, tapi kemudian bergantian itu loh, berurutan tuh loh nih. Betul. Gantian, yang ini baca bab ini, yang ini baca slide kesekian, yang ini baca kesekian. Tidak begitu, tapi jelas misalnya ada 4 orang, yang 2 presentasi, yang 1 moderator, yang 1 menjawab pertanyaan. Jadi mahasiswa itu kalau di kelas saya minta untuk sudah siap dengan mereka akan jadi apa dan optimal di situ. Tidak semuanya presentasi, tapi sudah dibagi job description-nya dengan jelas. Kemudian menjawab UAS dan menjawab UTS ya kan, itu ada poin kan masing-masing. Iya betul. Soal itu kan ada poin ya.
nomor 1 sampai 5 misalnya ada 5 soal, 20, 20, 20, 20 ya. Ada yang variasinya beda-beda setiap dosen. Ya itu Anda harus optimal menjawab tiap poin itu. Kemudian sumber referensi yang jelas, kemudian juga kalau misalnya menggunakan sumber dari AI ya sampaikan dengan cara dan juga penyampaian yang baik ya, ditunjukkan buktinya seperti apa. Jadi dipraktekkan juga apa yang didapatkan di tata tulis ilmiah itu ya di TTI ya. Iya betul Pak, di Nah, TTI. seperti itu. Jadi saya rasa hal-hal itu menjadi penting. Kemudian ketepatan waktu dalam memberikan jawaban yang dikumpulkan ya. Kemudian juga jangan sampai melampaui deadline ya, seperti itu. Banyak hal yang harus diperhatikan. Betul, berarti Pak Alif ini tipe yang satset sama simple tapi juga harus on point ya Pak? On point, Betul. ya harus on point. Satsetnya itu penting tapi on point dan saya tidak pernah memberikan tugas yang terlampau berat. Ya. Apa yang diberikan adalah apa yang sudah saya sampaikan dan kemudian yang pasti tenggat waktunya juga sudah sama-sama tahu kan ada tenggat waktu yang harus diikuti dan saya rasa tugas itu lebih baik itu bukan didiamkan tapi dikerjakan. Kerjakan. Ya. Kalau didiemin aja kayak jadi gimana gitu nggak sih Pak? Iya. Malah nanti numpuk di akhir dan nggak bisa nongkrong di luar kan Pak? Iya, kan padahal tugas juga bisa sambil nongkrong Iya, ya. betul. Ada yang tugas sambil nongkrong, sambil makan bareng. Habis itu selesai tugas padel ya. Kan? Betul. Oke nih, nah tadi ya teman-teman ada sedikit tips tuh dari Pak Alif dan jangan lupa buat dikerjakan dan diimplementasikan biar nilai kalian bakal tinggi juga kan Pak? Jangan cuma Lihat, didiamkan iya. atau dipikirkan, Betul. tapi dieksekusi, dikerjakan. Betul. Tugas yang baik itu adalah tugas yang Apa bukan tuh, Pak? melulu harus bagus. Iya. Tugas yang baik adalah tugas yang dikerjakan Betul. dan dikumpulkan. Oke. Dan kata lain harus Selesai ya. Nah, dengerin tuh teman-teman, jangan dikacangin aja tugasnya tapi dikerjain ya. Oke. Nah, lanjut nih Pak, ada teman-teman dari FT ini nanya. Nah Pak, udah ngebut-ngebut ke kampus, pas sampai kelasnya kosong. Nah itu gimana nih Pak tanggapannya? Padahal kayak kan kita udah jauh-jauh banget tuh Pak. Misal dari Bantul, terus ke FTI, terus tiba-tiba kelasnya kosong. Nah itu tanggapannya gimana nih Pak? Saya pernah tuh sekali tuh ya. Iya bener banget. Maaf sekali kelas saya yang pernah seperti itu ya. Ya mesti dosen juga kan secara manusiawi punya hal yang mungkin ternyata mendadak harus dilakukan saat itu, ya kan? Iya betul. Atau kemudian ya sesama manusia kan kita paham ya bisa. Ya naudzubillahi min dzalik tidak jadi seperti itu. Mungkin tiba-tiba anaknya panas yang masih bayi ya bagi ibu dosen, ya kan? Atau kemudian harus mengantar anaknya untuk daftar sekolah kemarin kan lagi ini pendaftaran sekolah kemarin tiba-tiba istrinya tidak bisa mengantar akhirnya si ayah yang juga dosen ACA misalnya tidak bisa masuk mendadak harus mengantar ya mohon dimaafkan kalau ada kejadian seperti itu dan itu mungkin bisa dikompensasikan ada tugas di classroom ya kan. Betul. Atau kalau ternyata ada kesepakatan kelas pengganti dan kelas penggantinya itu tidak boleh bertabrakan dengan kelas yang lain ya yang merugikan mahasiswa itu kan ada kelas pengganti tapi paling tidak kan classroom bisa kita gunakan atau kemudian Zoom bisa kita gunakan juga kan kuliah ya Iya, via bisa. Zoom di lain waktu yang tidak itu berbenturan atau bertabrakan dengan kuliah teman-teman yang lain seperti itu. Jadi kalau sampai ada yang terjadi seperti itu mohon maaf sekali ya bukan berarti dosen kemudian ngacangin teman-teman sudah sampai kampus ya PHP teman-teman tapi sangat mungkin ada hal lain ya juga sangat penting mungkin tiba-tiba harus ada tugas pengabdian ya dari kampus atau kemudian harus mungkin si dosen sedang kuliah juga ya melanjutkan studi tapi tidak tidak tugas belajar tapi izin belajar jadi dia harus ketemu dengan dosennya juga dosen ketemu dosen ya seperti itu ya jadi ada waktu lain yang bisa dikompensasi. Oke, nah itu teman-teman jadi dimaklumi sedikit ya teman-teman walaupun kalian udah jauh-jauh jadi mohon dimaklumi dikit pastinya dosen bakal ngasih kompensasi ya Pak yang berupa kayak mungkin dapat tugas terus juga ada yang Zoom yang sesuai dengan materi hari itu atau ada Zoom mengganti ya kan. Betul. Ya saling tenggang rasa lah misalnya nanya sama dosennya Pak tugasnya mungkin tidak berat-berat atau Bu tugasnya bagaimana dan sebagainya. Betul. Nah selanjutnya nih Pak kan kita ini udah mau UAS ya Pak nanti ya mau UAS. Nah ada pertanyaan nih kenapa materi yang dijelasin dosen di kelas itu simple banget kayak misal 1 + 1 2 tapi pas keluar di soal UAS itu kayak berubah langsung kayak jadi ngitung yang hal yang nggak bisa dihitung gitu loh Pak. Itu gimana nih Pak tanggapannya? Soal hitungan ya? Nggak cuma hitungan sih Pak, ya? bisa aja kayak teori tapi teorinya tuh nggak pernah dipelajari sama sekali. Nah, berarti teman-teman kan harus ingat ya kalau di kampus ya
ya di kehidupan perkuliahan kita kan tidak lagi seperti di zaman SMA dulu. Iya. Dosen itu kan memberikan materi mungkin gambaran besarnya seperti apa, gambaran umumnya bagaimana. Nah kemudian teman-teman memang harus belajar untuk memahami pengembangan dari apa yang sudah disampaikan dosen itu ya. Dan itulah gunanya teman-teman memanfaatkan waktu luang, membagi waktu kuliah di kelas itu tidak semata-mata hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen, tapi kemudian juga di kos, di rumah, di kontrakan ya, di perpus dengan teman-teman juga tentunya harus memahami secara lebih detail ya materi itu seperti apa. Betul. Makanya penting untuk latihan soal, baca buku ya, dan juga kemudian diskusi dengan teman ya, mengembangkan apa yang sudah disampaikan oleh dosen. Dan itu menunjukkan juga kita itu penting nih apa baca. Kuliah itu nggak melulu tentang kupu-kupu, Betul. kuliah pulang ya, tapi juga kupu-pus. Apa itu, Pak? Kuliah pulang perpus. Waduh. Ya. Atau kupu-or. Apa itu? Kuliah pulang organisasi ya, atau kupu apalagi shop ya, Iya, boleh kupu shop. kuliah pulang shopping ya, tapi Waduh. shopping yang juga sambil nanti setelah itu kumpul dengan teman-temannya untuk membahas soal ya, latihan soal dan sebagainya. Jadi manfaatkan waktu yang demikian banyak apa yang teman-teman punya itu untuk juga melakukan aktivitas lain, pengembangan diri, soft skill dan sebagainya, tapi juga jangan lupa hal akademik seperti itu ya. Jadi kalau ada dosen yang demikian, saya rasa mungkin sudah disampaikan di kelas ini gambaran besarnya seperti ini teori besarnya, nanti tentu akan diujian kan akan mengembangkan itu. Nah itu yang digunakan waktu-waktu teman-teman untuk optimalkan yang sudah disampaikan itu untuk dipahami detailnya seperti apa. Betul, berarti dosen itu nggak cuma kayak ngasih secara tiba-tiba ya Pak, pastinya kan udah ada kode-kode dulu nih kalau soalnya tuh kayak gini, terus juga soalnya susah apa enggak, pastinya kan udah ada gambaran dari tahun-tahun sebelumnya kan biasanya Pak. Makanya biasanya kan sudah ada bocoran tuh soal dosen ini tahun dulu kayak gini nih. Betul. Mahasiswa itu paling mungkin dan paling bisa punya bank soal teman-teman biasanya. Betul kan, banget sih Pak soal itu. bapak ini, ibu ini yang dulu seperti ini, ada kan? Ada. Itu berseliweran di grup WA. Iya benar. Di pertiktokan dan sebagainya kan. Dan saya rasa teman-teman juga bisa nego sama dosen, minta kisi-kisi ya kan? Iya. UAS ada kisi-kisi yang harus dimiliki oleh teman-teman. Pak, Bu, minta kisi-kisinya dong ya, atau minta kisi-kisi untuk UAS juga ya kan? Ya syukur-syukur dosennya kemudian terketuk hatinya untuk mengeluarkan kisi-kisi seperti itu kan? Iya. Banyak kan dosen yang berikan kisi-kisi kan? Banyak kok Pak, nggak cuma dikit tapi agak banyak lah, tapi nggak banyak banget. Oh, kalau saya kan banyak banget ya Iya. biasanya. Ada juga dosen yang pakai model ujiannya misalnya kan ada yang open book ya kan? Betul. Ada yang close book ya, tapi kisi-kisinya lengkap dan sebagainya. Teman-teman betul-betul memanfaatkan apa yang ada itu dengan optimal. Oke, jadi itu tips Pak Alif buat nanti teman-teman UAS nih. Jadi jangan lupa tuh didengerin ya buat episode kali ini karena banyak banget yang bakal bagus loh buat kalian nantinya. Nah lanjut nih Pak, terus kan Bapak nih ngajar di teknik ya Pak. Pastinya banyak tuh denger kata teknik itu red flag. Waduh. Padahal kan kita nih green flag ya Pak. Green flag Pinter-pinter. lah, green flag. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu tanggapannya Soleha. gimana? Betul. Nah, amin. Gimana Gimana tuh Pak tanggapannya tuh? Saya rasa pada dasarnya basically semua mahasiswa dan mahasiswi kita itu baik ya. Betul. Kita harus kemudian berpikiran positive thinking seperti itu. Iya. Baik. Nah, saya rasa istilah red flag atau green flag itu istilah yang perlu kita hadapi dengan semangat untuk membuktikan bahwa kita itu baik ya. Betul. Dengan cara apa? Ya buktikan dari prestasi, buktikan juga dari cara berinteraksi sesama teman dan juga dengan dosen ya, dengan guru dan sebagainya. Dosen itu kan guru juga ya, harus digugu dan ditiru ya. Betul. Dan saya rasa banyak dosen yang bisa jadi role model teman-teman, jadi contoh teman-teman, baik putra maupun putri, baik dosen laki-laki maupun perempuan. Dan saya rasa istilah red flag itu untuk anak teknik gak adil juga ya, karena istilah itu kan sering disematkan juga untuk prodi dan juga atau fakultas lain. Betul. Dan kita sendiri yang punya kemampuan untuk menjawab bahwa kita tidak seperti itu. Dengan apa? Dengan prestasi, dengan kontribusi positif ke masyarakat, ya, dengan banyak hal yang bisa kita tunjukkan, dedikasikan untuk diri sendiri terutama, keluarga, ya, teman dekat seperti itu. Dan saya rasa kita sendiri yang bisa menjawab kalau kita bukan Red flag. Dengan cara apa? Buktikan dengan prestasi, buktikan dengan dedikasi kita kepada keluarga, diri sendiri dan masyarakat, teman dekat juga seperti itu, dan juga bakat kita di mana nih? Kembangkan itu. Karena tadi itu pupus, ya, kuliah perpus itu penting, ya. Kupu or, Iya. kuliah pulang organisasi itu penting ya. Kupu apa lagi ya tadi ya? Kupu shop Kupu boleh, shop. tapi shop yang positif ya. Shopping ke Gramedia Shopping maksudnya ke Pak. Gramedia. Nah berarti bukan fakta ya Pak, berarti mitos tentang mahasiswa teknik itu red flag itu bener-bener hoax ya Pak, dan Hoax, mitos banget ya. Kita bisa katakan kan banyak sekali prestasi yang dimiliki oleh Betul mahasiswa. banget. Dan itu juga mengatasnamakan prodi yang diwakili atau fakultas yang diwakili, dan teman-teman kan kemudian menjadikan mereka itu yang punya prestasi, yang punya dedikasi luar biasa itu sebagai contoh ya. Dan saya rasa ya
itu yang harus disebarluaskan bahwa berprestasi loh mahasiswa teknik itu, ya nggak? Dan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti. Betul. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi kan kita udah bahas tentang red flag ya Pak. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak pengalaman sebagai dosen nih ketemu mahasiswa yang kayak absurd banget, mungkin kayak kocak-kocak gitu Pak? Pernah nggak sih Pak ketemu sama mahasiswa yang kayak gitu Pak? Pernah, saya pernah ujian mata kuliah tertentu, kemudian di sore hari setelah selesai mata kuliah itu, misalnya ujiannya misalnya jam 1 nih, jam 1 kan selesainya jam 14.40, di sore hari dia chat ke saya gitu kan. Dan juga didouble ke email, karena bagusnya itu ya teman-teman mahasiswa kalau bisa interaksi dengan dosen terkait akademik dan perkuliahan lewat email ya, usahakan lewat email atau classroom, karena itu akan lebih profesional, formal dan di luar negeri seperti itu. Betul. Dan dia hubungi saya lewat email dan juga lewat chat itu kan, ya Pak, tadi saya nggak bisa ikut ujian, mohon maaf. Kenapa? Saya bilang, saya terkunci di kamar mandi katanya gitu. Itu terjadi teman-teman. Nah, saya kemudian dia sampai mengirimkan bukti terkunci di kamar mandi, HP-nya dia tidak bawa, tapi HP-nya di luar. Temannya yang memvideokan tukang kunci itu kemudian membobol dari luar, karena memang tidak bisa dibuka dari dalam. Dan itu memang betul-betul terjadi, dan saya berikan dispensasi untuk kemudian karena itu masih UTS ya, nanti diremediasi kan bisa ya ikut, karena kehadiran dia itu di atas 75%, dan kemudian karena UTS-nya tidak ada, ya tidak masalah, dia bisa remediasi kan. Karena untuk menutupi nilai UTS yang tidak ada itu karena tadi terkunci di dalam kamar mandi. Terkunci di kamar mandi itu lucu banget sih Pak, karena mungkin dia mau mandi terus kekunci ya Pak. Teman-temannya sudah bilang dan saling mengingatkan kalau kamar mandi itu nggak bisa dibuka dari dalam. Iya, tapi dia tetap ngeyel buat masuk ke WC itu. Ada seperti itu. Lucu banget ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, ada nggak sih Pak pesan buat teman-teman maba yang nanti baru join di FTIUI ini? Mungkin bisa kasih tips ataupun gimana caranya biar jadi anak teknik yang benar gitu. Untuk teman-teman maba yang sudah jelas akan bergabung ke keluarga besar FTIUI, dan bagi yang belum ya, segera kuatkan niat dan juga tekad untuk mari bergabung dengan Mbak Aca dan teman-teman yang lain yang ada di Fakultas Teknologi Industri. Kenapa? Karena Fakultas Teknologi Industri ini punya banyak prodi dan ini semuanya sudah akreditasi baik ya, unggul ya. Betul, unggul. Sudah unggul seperti itu, dan kemudian membuka kesempatan bagi teman-teman untuk bersama-sama belajar di sini ya, mengoptimalkan potensi diri, bakat, minat dan sebagainya, dan nanti kemudian bareng-bareng di sini kita akan menjemput kesuksesan teman-teman ya di bidang pekerjaan teman-teman nanti selepas lulus, dan yang pasti di teknik industri, teknik mesin ya, di informatika, di teknik kimia, dan juga di rekayasa tekstil. Betul. Di manajemen rekayasa. Itu kemudian teman-teman akan bersama-sama menjadi keluarga besar Fakultas Teknologi Industri yang tentunya saat ini sangat dibutuhkan ya, baik itu di industri ya, di masyarakat ya, di instansi dan sebagainya, ataupun menjadi entrepreneur seperti itu banyak sekali ruang-ruang yang bisa teman-teman kemudian masuki kelas, dan mari bersama-sama belajar dan kemudian ikut mengembangkan diri dan potensi teman-teman di Fakultas Teknologi Industri. Mbak Aca ya, teman-teman yang lain juga banyak yang sudah merasakan bagaimana di sini sangat solid ya. Betul, solid banget. Solid, apalagi guyup. Betul, guyup. Apalagi? Terus ini nggak sih Pak, kekeluargaannya sangat kuat, sangat kental, dan kemudian yang pasti bersama-sama menjadi sebuah keluarga itu akan lebih menyenangkan ya kan. Betul. Teman-teman yang dari jauh, dari luar Jawa ya, dari Sumatera, dari pulau-pulau lain, saya rasa akan sangat suka dan nyaman tinggal di Yogyakarta seperti itu. Betul. Nah, lanjut nih Pak, ada mahasiswa yang nanya nih. Masih ada? Masih Pak, masih. Ya, silakan. Masih. Terus gini nih Pak nanya, Pak jujur saya kan suka banget nih chatan sama AI buat nanya tugas. Hehehe. Kalau dosen juga sering gak sih Pak chatan sama AI buat sekedar curhat ataupun ngapain gitu Pak, cari soal mungkin. AI itu memang bisa jadi teman curhat yang mengasihkan ya teman-teman. Betul. Ya. Tapi posisinya si AI itu nyenengin kita biasanya. Iya bener banget dia sih Pak. Dia terlalu nyenengin kita, itu apa ya? Kekurangannya gak sih Pak? Ya, jadi biasnya itu adalah kita seolah-olah punya teman dekat atau seseorang yang begitu membuat kita tuh jadi semacam aku kok diperhatikan banget. Betul, ya betul. Aku kok bahasanya kalau antara kayak diperhatiin terus di-care terus juga di ngemong gitu loh Pak. Banget. Nah, itu saya rasa yang perlu diingat
dosen juga curhat ya. Saya juga sering tanya sesuatu dan sebagainya kepada AI, tapi jadikan AI itu adalah tools ya, alat bantu kita. Bukan segalanya buat kita melakukan apapun dan membuat apapun itu hanya dari AI, tapi jadikan itu tools atau alat bantu yang bisa membuat kita menjadi lebih optimal dalam mengerjakan tugas ya, menjadi lebih optimal dalam mengerjakan apapun. Tapi tolong jangan menjadikannya sebagai satu-satunya sumber yang akan menjadikan kita itu kemudian betul-betul semuanya harus dari AI. Dan kebijaksanaan di sini perlu, karena value-nya harus kita ambil, yaitu membantu kita menjadi lebih optimal, tidak menjadikannya sebagai satu-satunya tumpuan kita. Ya. Jadi baca buku itu penting, ya, diskusi dengan teman itu penting, nugas bareng itu penting, praktek apa yang sudah diberikan oleh dosen terkait materi itu penting. Ya. Jadi AI itu menjadi tools atau alat bantu, dan saya rasa dosen pun melakukan itu, menjadikan AI itu tools atau alat bantu yang membuat sesuatu menjadi lebih optimal. Seperti itu. Oke, nah mungkin ini terakhir ya Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak pesan buat mahasiswa yang udah di titik akhir nih, udah mahasiswa akhir terus tapi skripsinya belum jadi-jadi, TA-nya belum jadi-jadi, dan dia tuh kayak males, malah kayak nongkrong, terus malah bodo amat sama tugas-tugasnya itu. Ada nggak sih Pak pesan-pesannya tuh? Skripsi yang baik, tugas akhir yang baik adalah yang selesai. Kalau selesai itu berarti dikerjakan. Ya. Berpikirlah realistis untuk tidak memikirkan perlu bagus, perfeksionis untuk harus sempurna ya, karena kesempurnaan itu kan cuma punya Tuhan. Betul. Tapi kerjakan, selesaikan. Selesai itu artinya karena dikerjakan, nggak cuma dipikirkan, nggak cuma dilihat. Dan itu perlu terus ya kan, dengan cara apa? Mengingat bahwa kita punya tujuan. Betul. Apa tujuannya? Membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua kan? Betul. Membahagiakan orang tua. Apa namanya juga penghargaan buat diri sendiri. Betul. Sudah ada di titik itu, tinggal sedikit lagi ya kan. Dan optimalkan apa yang bisa dilakukan. Dan saya rasa itulah gunanya teman-teman itu punya teman circle yang juga bisa mendukung. Betul. Bukan yang malah kemudian membuat teman-teman jadi tidak punya semangat dan juga tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan. Seperti itu nih. Jadi ya, saya rasa perlu untuk teman-teman itu ingat kata kuncinya, skripsi yang baik, tugas akhir yang baik adalah yang dikerjakan dan selesai. Yang selesai. Ya, bukan yang dipikirkan dan hanya ditinggalin doang. Kan gak enak kan, sesuatu iya, itu gak jelas ya. Bener banget sih Pak. Harus jelas, harus Betul. selesai seperti itu. Betul. Oke. Dan momentum itu penting Mbak Caca. Oh iya. Momentum itu penting. Apa itu momentum? Ya teman-teman jangan sampai kehilangan momentum. Betul. Ada waktu yang kemudian bisa dioptimalkan untuk kerjakan. Nugas dengan teman, kerjakan. Oke. Nah, mungkin itu ya teman-teman obrolan episode di Q&A FTI session ini. Nah, mungkin kami ucapkan terima kasih nih buat Pak Alif karena kita udah jadi tadi gabungan Aca, Nisa di kelas Gak apa-apa. Ya. Makasih karena udah meluangkan waktunya. Mungkin Bapak abis ini ada acara atau jadi ngajar lagi. Jadi kayak terima kasih banget Pak udah datang dan makasih banget udah tadi ngasih pendapat nih terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin absurd banget tadi ya Pak. Jadi terima kasih. Nah, itu dia teman-teman buat obrolan di episode kali ini. Semoga cerita dan pembahasan yang udah kita bahas tadi bisa nemenin teman-teman dari kalian nugas ataupun lagi nyantai-nyantai di kos ataupun lagi ngerjain TA ataupun skripsi. Nah, terima kasih buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian tetap pantengin konten-konten episode-episode lain yang ada di FTI UI ini. Nah, kalau kalian punya saran, pertanyaan ataupun pendapat, kalian bisa langsung aja kirim pendapat kalian di Instagram FTI UI. Sampai ketemu di episode selanjutnya teman-teman, dan jaga kesehatan dan see you.